Allah dan akan membandingkan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Apakah Tuhan yang lain sah? Tidak disebut Tuhan. Kalau Tuhan yang lain tidak ada kriteria yang ini, maka dia tidak pantas dan tidak sah disebut Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qairin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Sesuai materi yang telah kita pelajari, bahwa mungkin kita ulas pelajaran yang kemarin, bahwa yang supaya kita mengenal agama Allah itu kita harus mengetahui atau harus belajar dan harus ada 3 unsur. Yang pertama iman, Islam, dan ihsan. Nah, ini nanti kita akan pelajari, sementara kita fokus ke sini. Dan untuk mengetahui iman dan supaya kita menjadi orang beriman, maka Allah memberi fasilitas untuk supaya kita belajar ilmu tauhid. Nah, tauhid ini kalau menurut ilmu pesantren ini biasa disebut dengan akidah ini maka akan bisa kita bagi menjadi 3 unsur. Yang pertama akidah uluhiyah, yang kedua akidah nabawiyah, yang ketiga akidah sam'iyah. Nah, akidah uluhiyah kita akan belajar tentang mengenal Tuhan. Kemudian kita akan mengenal tentang pembawa risalah atau rasul Tuhan. Yang ketiga kita akan mengenal cipta-ciptaan Tuhan yang wajib dan yang harus kita yakini. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, kita fokus langsung ke bagian uluhiyah. Dan kita ini hapus, kita pindah ke atas tentang uluhiyah. Sini kita ubah menjadi uluhiyah. Untuk mengenal uluhiyah atau kita mengenal Allah, supaya kita lebih cinta kepada Allah, sehingga dengan cinta kita kepada Allah, kita mendapatkan cintanya Allah dan kita cinta kepada Rasulnya Allah. Mengingat akhir-akhir ini banyak terjadi orang yang menghina agama Islam, menghina nabi kita, Rasul kita, dihina, dilecehkan. Nah, supaya kita lebih cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya Allah, menurut saya ini adalah satu hal pelajaran yang sangat-sangat diperlukan dan sangat wajib, supaya kita lebih mengetahui dan lebih meyakini kepada zatiyah Allah Subhanahu wa taala, kepada zat Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya Allah Subhanahu wa taala, khususon yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada hakikatnya rasul yang wajib kita yakini itu ada 25, rasul yang diutus Allah itu ada 315, dan yang wajib kita yakini itu ada 25. Tapi tetap karena Nabi Yuna adalah nabi kita, Nabi Muhammad adalah nabi kita dan rasul kita, dan Nabi Muhammad adalah sayyidul mursalin, sayyidul khatamin nabiyyin, itu wajib bagi kita untuk mengenal dan untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan,
Adibu auladakum bihubbillah wa hubbin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang wajib diberikan pemahaman kepada anak, kepada saudara, keluarga, lingkungan, masyarakat, kepada karyawan mungkin. Nah, itu cinta kepada Allah dan cinta kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Karena dalam satu hadis Rasulullah bersabda bahwa ini hadis riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta uhibbu li kata hatta li huban li walidayhi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Kurang lebih redaksi hadisnya, mungkin kalau ada kesalahan redaksi hadisnya seperti itu, artinya seperti ini. Kalaulah di antara kalian tidak akan disebut seseorang beriman kepadaku, kata Rasul, kalau dia itu tidak mencintaiku melebihi cinta kepada anaknya dan cinta kepada orang tuanya. Jadi penjelasan dari hadis ini menerangkan bahwa siapa orang yang meyakini iman kepada Rasul tapi cintanya masih terkalahkan oleh cintanya kepada istri, cintanya kepada anak, cintanya kepada suami, cintanya kepada kedudukan, harta, jabatan dan lainnya, maka bisa dikatakan dan bisa disebut orang tersebut imannya bohong menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau iman dan cinta kepada Rasul, harus rasa cinta itu harus melebihi cinta kita terhadap anak, cinta kita terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap suami, terhadap keluarga, terhadap kekayaan, terhadap harta, tahta dan kedudukan dan sebagainya. Nah, barulah orang tersebut dikatakan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hal ini mudah-mudahan penyampaian yang sederhana ini bisa memberikan manfaat dan maslahat khusus bagi saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar sekalian. Nah, jadi kita akan belajar sekarang mengenal tentang uluhiyah atau mengenal Tuhan. Katakanlah ini kita sedang mencari Tuhan. Menurut ilmu logika, karena ini harus bermain ilmu logika. Menurut logika, Tuhan itu harus seperti ini, dan nanti akan dihubungkan dengan akal kita. Dan akal kita, apakah akal kita membenarkan atau tidak membenarkan, sehingga barulah Tuhan yang wajib mempunyai dan wajib kita sembah itu seperti apa, dan Tuhan yang wajib kita ikuti perintahnya dan kita yakini sebagai Tuhan seutuhnya, Tuhan sesejatinya itu siapa. Baru kita akan tahu setelah kita membahas tentang uluhiyah ini. Nah, dari uluhiyah ini kita akan bagi menjadi 4 unsur. Karena di sini nanti ada 20 yang disebut ini akidah, karena akidah itu kalau disusunkan seperti ini ya. Akidah itu ada 50, 20 yang wajib di Allah, 20 yang mustahil di Allah, 1 yang mungkin di Allah. Terus ada 4 yang wajib di Rasul, ada 4 yang mustahil di Rasul, 1 yang mungkin di Rasul. Nah, karena ini ada 50, maka 20 jadi 41 tambah 4, 45 tambah 4, 49 tambah 1 jadi 50. Nah, uluhiyah ini, akidah uluhiyah ini nanti kita akan bahas yang 20 sekaligus 20 nanti yang 1 kita belakangan, dan ini nanti di akidah nabawiyah nanti kita akan bahas. Oke. Jadi akidah uluhiyah ini karena tadi ada 20, yang 20 ini kita akan bagi di sini menjadi 1 nafsiyah.
Yang kedua salabiyah. Yang ketiga ma'ani. Yang keempat maknawiyah. Nah, jadi sekarang gambarannya kita akan mengenal Tuhan. Yang pertama sifat nafsiyah. Definisi sifat nafsiyah atau pengertian dari sifat nafsiyah adalah, ini berarti sifat ya, sifat yang wajib di Tuhan. Karena kita ini akan mengenal Allah. Nanti kita akan mengenal Tuhan yang sebenarnya siapa, baru kita akan lihat sifat-sifat yang wajib. Perlu digarisbawahi ini yang wajib. Yang dimaksud wajib di sini adalah ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu wala yatasawwaru fil aqli adamuhu. Nah, jadi akal atau sesuatu hal yang akal akan membenarkan tentang adanya suatu perkara dan akal akan menolak tidak adanya perkara tersebut. Itu yang dimaksud dengan wajib. Sebelum masuk kita ke sifat nafsiyah, sifat salabiyah, ma'ani dan manawiyah, kita takutnya ini disalahartikan karena wajib. Misalkan sholat wajib. Sekarang Allah sifat yang wajib. Nah, di Allah berarti takutnya nanti ini wajib di sini didefinisikan atau diartikan wajib syar'i. Padahal yang dimaksud di sini adalah wajib akli, wajib menurut akal. Karena kalau wajib menurut syar'i itu ma yusabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Sesuatu hal atau perbuatan yang kalau kita kerjakan itu mendapat pahala, kalau kita tinggalkan akan mendapat siksa. Contoh seperti sholat. Kalau kita mengerjakan sholat wajib yang 5 waktu, itu kita akan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan kita akan mendapat siksa. Itu wajib, namanya wajib syar'i. Ya, sedangkan yang dimaksud di sini adalah wajib akli. Bedanya wajib akli, perkara yang akal akan membenarkan adanya suatu perkara tersebut dan akan menolak ketidakadaan perkara tersebut. Ini yang dimaksud dengan wajib akli. Contoh wajib akli sifat nafsiyah. Contoh sifat yang pertama sifat wujud. Karena kita akan mengenal Tuhan, apakah Tuhan itu ada, maka akal akan menjawab secara serentak atau secara spontan. Kalau Tuhan ada, harus ada buktinya bahwa Tuhan itu ada. Dan akal akan membenarkan benar tidak kalau Tuhan itu ada. Kalau Tuhan itu tidak ada, berarti si akal akan menolak. Karena mana mungkin ada suatu hal atau ciptaan tanpa ada penciptanya. Gitu kan? Contoh katakanlah, apakah bumi dan langit itu ada dengan sendirinya? Itu tidak mungkin. Pasti itu ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu sudah pasti beda dengan yang menciptakan. Karena ini misalkan penghapus. Penghapus seumur dan selamanya akan tetap menjadi penghapus, sementara orang yang membuat penghapus selamanya akan menjadi orang. Tidak mungkin penghapus akan menjadi orang dan orang akan menjadi penghapus. Gitu kan? Nah, berarti Allah menciptakan bumi dan langit, berarti beda Allah itu dengan apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di langit. Seperti selamanya yang diciptakan Allah selamanya akan menjadi yang diciptakan, sementara sang pencipta selamanya akan menjadi pencipta. Tidak mungkin seorang yang diciptakan menjadi pencipta. Sebaliknya Allah sebagai pencipta menjadi yang diciptakan, itu tidak mungkin. Sehingga ini akan menjadi gambaran Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah.
selamanya akan menjadi ciptaan Allah. Artinya dia akan menjadi makhluk. Berarti selamanya dia akan menjadi makhluk. Tidak mungkin dia menjadi Tuhan. Itu kan? Tidak mungkin dia akan menjadi Tuhan. Dan sebaliknya, kalau Allah tidak mungkin menjadi makhluk. Karena yang menciptakan selamanya akan menjadi pencipta, dan yang diciptakan selamanya akan menjadi makhluk. Gitu kan? Itu yang jadi gambar. Jadi kalau menggambarkan Allah itu seperti apa, seperti bagaimana, terus Allah itu menggambarkan seperti manusia punya tangan dan sebagainya, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Oleh karena itu Allah itu harus beda dengan apa yang diciptakannya. Antara yang diciptakan Allah dengan yang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu pasti dan harus beda. Karena kalau sama berarti Allah makhluk. Nah, dalam hal ini wajib akli yang dimaksud di sini, Allah Tuhan itu wajib mempunyai sifat nafsiyah. Artinya definisi sifat nafsiyah ini adalah sifat yang ada selama zat itu ada. Nafsiyah. Contoh, ini bisa dikatakan keras selama benda ini ada. Kalau ini disimpan di sini, apakah ini masih keras? Oh tidak, karena keras itu kalau ada zatnya. Kalau tidak ada zatnya, itu tidak akan disebut keras, ya kan? Terus air, misalkan saya menuangkan air ke dalam sebuah gelas, air akan disebut zat cair itu kalau ada airnya. Kalau tidak ada airnya, tidak mungkin disebut zat cair. Itu yang dimaksud dengan sifat nafsiyah. Jadi ini supaya lebih mudah dipahami ya. Jadi yang namanya sifat nafsiyah itu sifat yang ada selama zat itu ada. Air bisa disebut cair kalau airnya itu ada. Selama ada air pasti disebut zat cair. Tapi kalau airnya tidak ada, tidak mungkin perkara tersebut disebut zat cair. Terus batu disebut zat keras. Itu selama batunya ada. Kalau batunya dihilangkan atau dibuang, itu tidak mungkin disebut zat cair. Sudah diganti menjadi zat udara gitu kan. Zat uap. Nah, itu salah satu definisi sifat nafsiyah itu. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau dilogikakan, seseorang bisa dikatakan ganteng itu kalau orangnya ada. Kalau orangnya tidak ada, berarti tidak mungkin disebut ganteng. Gitu kan? Orangnya tidak ada, terus katakanlah dia meninggal, apa gantengnya ketinggalan nggak di dunia? Nah, tidak, pasti ke bawah mati. Gitu kan? Orangnya baik, kebaikannya tetap ada. Tapi apakah kebaikannya itu ketinggalan di alam dunia? Tidak, cuman kenangan kebaikan yang ada di alam dunia. Gitu kan? Atau hasil dari kebaikan yang ada di alam dunia. Dia itu putih. Kalau putih itu berarti sifat yang ada di zat. Ganteng itu sifat yang ada di zat, yang selalu nempel di zat. Kalau zatnya tidak ada, berarti sifatnya tidak ada. Itu yang dimaksud dengan sifat nafsiyah. Sampai sini paham? Nah, itulah yang dimaksud dengan sifat nafsiyah. Nanti kita akan bahas, ini belum masuk ke wujud, baru sifat nafsiyah. Jadi sifat nafsiyah itu sifat yang ada di zat selama zat itu ada. Gambarannya seperti orang disebut ganteng kalau orangnya ada. Kalau orangnya tidak ada, apakah gantengnya ketinggalan? Oh, tidak mungkin. Dia pergi, gantengnya hilang. Orang tinggi besar, ketika dia meninggal, apakah tinggi besarnya ketinggalan? Tidak. Itu berarti langsung secara otomatis sifat yang ada dirinya itu hilang. Itu yang dimaksud dengan sifat nafsiyah. Nanti kita akan bahas tentang Allah di sini. Soalnya nanti kita akan bahas tentang wujud bersifat nafsiyah. Nafsiyah ini jadi nafsiyah itu kebetulan isinya cuma satu, yaitu sifat wujud. Nanti kita akan bahas wujud di sifat nafsiyah. Untuk sementara sifat nafsiyah paham ya sampai sini? Mungkin sampai sini dulu pembahasan kali ini. Baru jadi simpulnya atau kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah
Untuk mengenal Allah itu kita diperlukan atau dibutuhkan membahas tentang 4 unsur yang ini, 4 sifat yang ini, karena di sini kita akan mengenal Allah dan akan membandingkan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Apakah Tuhan yang lain sah tidak disebut Tuhan? Kalau Tuhan yang lain tidak ada kriteria yang ini, maka dia tidak pantas dan tidak sah disebut Tuhan. Nah, ini jadi wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu tauhid ini. Dan yang dimaksud dengan wajib tadi ada wajib dibagi 2 ya, ada wajib syar'i, ada wajib akli. Untuk kita mempelajari ilmu tauhid berarti wajib syar'i. Untuk hal sifat-sifat yang mengenai atau sifat-sifat yang ada di Allah itu adalah wajib akli. Wajib syar'i definisinya bila mana kita melaksanakan perkara akan mendapatkan pahala, dan kalau meninggalkan itu akan mendapat siksa. Itu wajib syar'i. Kalau wajib akli, akal akan membenarkan adanya suatu hal dan akal akan menolak ketidakadaannya suatu hal atau tidak adanya hal tersebut. Demikian mungkin kesimpulan atau pembahasan tentang uluhiyah sederhana ini, pembahasan tentang sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah besok kita akan lanjutkan pembahasan tentang sifat pertama yang wajib di Allah. Ingat, ini wajib akli di Allah, yaitu sifat wujud. Apa itu sifat wujud? Ada berapa sifat wujud? Baru nanti kita akan mengetahui zatiah Allah itu atau Allah itu seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.